Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saya mau kasih Anda satu cerita lama yang mungkin sudah sering dilupakan oleh orang-orang di zaman sekarang. Di tanah Jawa kuno, ada seorang petani miskin yang setiap hari berdoa sambil melihat sawahnya yang kering kerongkang. Ia mengeluh ke langit, "Ya Allah, kasih hujan dong, biar padi saya tidak mati." Hari-hari berlalu, tidak ada setetes air pun yang turun. Tetangganya yang sama-sama miskin, tapi kalau berdoa selalu sambil tersenyum dan penuh rasa syukur, malah panennya selalu subur. Dari situ, para leluhur kita memberikan sebuah wejangan. Doa itu ibarat sebuah benih. Jika kamu menaburnya di tanah yang kering, tanpa memberinya pupuk rasa syukur dan sabar, ya, jelas aja benih itu akan mati. Tapi jika kamu menaburnya di tanah yang subur dengan energi hati yang lega dan ikhlas, maka benih itu akan tumbuh menjadi hasil yang tidak pernah kamu kira-kira. Sekarang, coba tarik cerita itu ke dalam hidup Anda hari ini. Anda pasti pernah berdoa, bukan? Ya Allah, cepatkanlah rezeki saya, biar bisnis saya lancar, biar saya dapat jodoh, biar gaji saya naik. Tapi hasilnya seringkali nihil, atau malah yang datang adalah kebalikannya. Bisnis malah ambyar, jodoh malah minggat, gaji semakin minus gara-gara cicilan. Dan Anda pun berpikir, kenapa doa saya sepertinya tersangkut di langit, tidak turun-turun menjadi kenyataan? Nah, disinilah banyak dari kita yang gagal paham. Kita mengira doa itu hanyalah sebuah ucapan verbal, seperti kita sedang mengirim pesan ke layanan pelanggan semesta. Padahal, doa yang sesungguhnya adalah sebuah sinyal energi, sebuah getaran yang jika tidak terhubung dengan dua kunci utama, yaitu sabar dan ikhlas, maka ia tidak akan pernah direspon oleh hukum semesta ciptaannya. Jika sahabat beriman pernah merasakan kegelisahan ini, jika sahabat ingin berhenti merasa frustasi dan mulai memahami bagaimana cara membuat doa dan usaha Anda lebih berdaya, mari kita sama-sama menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita bangun sebuah energi bersama di dalam lingkaran kebaikan ini. Dan khusus untuk Anda, para jiwa-jiwa premium yang sudah menjadi pelanggan tetap di channel ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Dukungan Anda yang mungkin terasa kecil seharga sebungkus nasi padang dan es teh, sesungguhnya adalah bahan bakar utama yang membuat channel ini bisa terus menyala. Anda bukan hanya penonton, Anda adalah saksi yang mendapatkan akses lebih dulu terhadap konten-konten ini sebelum ia tayang ke publik. Ibaratnya, Anda sudah duduk di kursi VIP, siap menyaksikan bagaimana semesta membuka rahasia-rahasianya untuk Anda. Mari kita mulai perjalanan ini nih. Kita seringkali salah dalam mengartikan kata sabar. Kita menganggap sabar itu pasrah, diam, tidak melakukan apa-apa, dan identik dengan kelemahan. Sudahlah, sabar saja. Seolah-olah sabar itu adalah kalimat hiburan bagi orang-orang yang kalah. Padahal, dalam hukum semesta dan ajaran spiritual manapun, sabar adalah bentuk kekuatan yang paling tinggi. Sabar bukanlah berhenti bergerak, tapi terus bergerak dengan ketenangan batin meskipun hasil belum terlihat. Sabar adalah sebuah energi aktif, sebuah vibrasi keyakinan yang Anda pancarkan ke alam semesta, yang bunyinya, "Saya percaya prosesmu ya Allah, saya tidak akan goyah." Lalu, ada pasangannya, yaitu ikhlas. Kata ini pun sering disalahartikan. Kita menganggap ikhlas itu artinya merelakan sesuatu yang hilang sambil menangis. "Aku sudah ikhlas dia pergi." Padahal, ikhlas yang sesungguhnya bukanlah tentang melepaskan dengan kesedihan. Ikhlas adalah melepaskan keterikatan kita pada hasil. Ikhlas adalah sebuah level kesadaran tertinggi di mana Anda berkata, "Saya sudah melakukan bagian saya dengan usaha terbaik, selebihnya saya serahkan sepenuhnya kepadamu karena Engkaulah sutradara terbaik." Ketika Anda bisa menggabungkan energi sabar yang aktif dengan energi ikhlas yang total, maka Anda sedang menciptakan sebuah frekuensi yang sangat kuat. Sebuah frekuensi yang akan membuat semesta tunduk dan membukakan jalan-jalan yang tadinya terlihat buntu. Masalahnya, di zaman yang serba instan, kita telah kehilangan kemampuan untuk bersabar dan berikhlas. Kita ingin semuanya cepat. Pesan makanan 15 menit harus sampai. Kirim pesan harus langsung dibalas. Kita berdoa hari ini, maunya besok langsung terkabul.
Kita lupa bahwa segala sesuatu yang bernilai di alam semesta ini membutuhkan proses. Petani harus sabar menunggu berbulan-bulan untuk bisa panen. Seorang ibu harus sabar mengandung selama 9 bulan untuk melahirkan seorang anak. Bahkan matahari pun terbit dan terbenam sesuai dengan waktunya, tidak bisa dipercepat atau diperlambat. Leluhur Nusantara kita sudah lama memahami hal ini. Mereka tidak hanya berdoa, tapi mereka melakukan laku prihatin, sebuah proses penempaan diri yang didasari oleh kesabaran dan keikhlasan. Mereka berpuasa, mereka bertirakat, bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk melatih jiwa agar bisa selaras dengan ritme alam semesta. Mereka tahu bahwa permintaan yang dipanjatkan dari jiwa yang sudah terlatih kesabarannya akan memiliki bobot energi yang jauh lebih berat dan lebih mudah menembus langit. Inilah mengapa jika doa Anda terasa tidak kunjung terkabul, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Coba tanyakan pada diri sendiri, sudahkah saya membungkus doa saya dengan pupuk kesabaran? Sudahkah saya menyiraminya dengan air keikhlasan? Karena doa yang kering, yang hanya bersih tuntutan dan kepanikan, tidak akan pernah bisa tumbuh. Ia akan mati sebelum sempat bersemai. Dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan secara spesifik menyebutkan dua kunci ini sebagai penolong bagi orang-orang beriman. Ini bukanlah sekedar anjuran, tapi sebuah formula, sebuah manual kehidupan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Artinya, hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Perhatikan baik-baik, sahabat. Allah menggandingkan kata sabar dengan salat. Salat adalah tiang agama, sebuah komunikasi langsung antara hamba dengan penciptanya. Tapi bahkan salat pun harus didampingi oleh sabar. Ini adalah sebuah pertanda bahwa doa yang kita panjatkan di dalam salat harus diiringi dengan energi sabar di luar salat. Kita tidak bisa salat dengan khusyuk, lalu 5 menit kemudian mengeluh dan panik. Itu artinya kita telah membatalkan energi doa kita sendiri. Ayat ini diakhiri dengan sebuah jaminan yang luar biasa. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Kebersamaan dengan Allah adalah puncak dari segala pencapaian. Jika Allah sudah bersama kita, apalagi yang perlu kita khawatirkan? Masalah sebesar apapun akan terasa kecil. Jalan sesulit apapun akan terasa mudah. Karena kita tidak lagi berjalan sendirian. Kita berjalan bersama dengan Sang Pemilik semesta. Jadi, sabar bukanlah sebuah penantian yang pasif. Sabar adalah sebuah keyakinan aktif bahwa pertolongan Allah sedang dalam perjalanan meskipun mata kita belum bisa melihatnya. Sekarang mari kita tarik ke dalam filsafat. Kaum Stoik, para filsuf kuno yang ajarannya kembali populer di kalangan anak muda sekarang, memiliki sebuah prinsip utama. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan ikhlaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan? Usaha kita, pikiran kita, respon kita, dan doa kita. Apa yang tidak bisa kita kendalikan? Hasil akhir, waktu terkabulnya doa dan omongan orang lain. Banyak dari kita yang hidupnya sengsara karena kita melakukan hal yang sebaliknya. Kita justru sibuk mengkhawatirkan hasil akhir yang di luar kendali kita, sementara kita lalai dan memaksimalkan usaha yang ada di dalam kendali kita. Kita panik memikirkan kapan, padahal kita harusnya fokus pada bagaimana. Bagaimana saya bisa berusaha lebih baik hari ini? Bagaimana saya bisa berdoa lebih khusyuk hari ini? Bagaimana saya bisa menjadi lebih sabar hari ini? Ketika Anda bisa mempraktekkan prinsip ini, Anda sebenarnya sedang mempraktekkan sabar dan ikhlas dalam versi yang lebih logis. Anda tidak akan lagi mudah stres, tidak akan lagi mudah kecewa. Karena Anda tahu bahwa tugas Anda hanyalah menanam benih dengan cahaya terbaik. Urutan kapan benih itu akan tumbuh dan berbuah, itu adalah hak prerogatif dari sang pemilik kebun. Dalam dunia psikologi modern, konsep ini juga divalidasi. Ada sebuah istilah yang disebut delayed gratification atau kemampuan untuk menunda kepuasan demi mendapatkan hasil yang lebih besar di masa depan. Penelitian membuktikan bahwa anak-anak yang memiliki kemampuan ini sejak kecil cenderung akan lebih sukses, lebih sehat mental, dan lebih bahagia di masa dewasanya. Kemampuan menunda kepuasan ini pada dasarnya adalah bentuk lain dari kesabaran. Ini membuktikan bahwa sabar bukanlah konsep spiritual yang usang, tapi sebuah keterampilan mental yang sangat relevan.
dan terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan kualitas hidup. Jadi, jika saat ini Anda merasa sedang diuji dengan sebuah penantian, entah itu penantian akan datangnya rezeki, jodoh, atau kesembuhan, janganlah berkecil hati. Anggaplah ini sebagai sebuah gimnasium spiritual. Allah sedang melatih otot sabar dan otot ikhlas Anda. Semakin sering Anda melatih, maka otot itu akan menjadi semakin kuat. Dan ketika jiwa Anda sudah menjadi kuat, maka Anda akan siap untuk menerima anugerah-anugerah yang jauh lebih besar dari apa yang Anda minta saat ini. Karena terkadang Allah menunda pemberiannya, bukan karena Ia tidak mau memberi, tapi karena wadah kita yang belum siap untuk menampungnya. Jika air bah diberikan kepada sebuah cangkir kecil, maka cangkir itu akan pecah. Allah ingin kita menjadi sebuah samudra yang luas terlebih dahulu, yang siap menampung seluas apa. Setelah kita memahami bahwa sabar dan ikhlas adalah proses untuk melapangkan wadah kita, sekarang mari kita selami lebih dalam. Bagaimana sebenarnya kedua energi ini bekerja di dalam hukum semesta? Mari kita bedah satu persatu. Sabar bukanlah sebuah penantian yang kosong. Sabar adalah sebuah vibrasi kepercayaan tingkat tinggi yang Anda pancarkan secara terus-menerus ke alam semesta. Ketika Anda berada dalam kondisi sabar, Anda sebenarnya sedang berkomunikasi dengan semesta dalam sebuah bahasa yang sunyi namun sangat kuat. Pesan yang Anda kirimkan adalah, saya percaya pada waktumu. Saya percaya pada prosesmu. Saya tidak akan mendiktemu. Saya akan terus berjalan, terus berusaha dengan hati yang tenang karena saya tahu engkau sedang merangkai sebuah jawaban yang jauh lebih indah dari apa yang saya bayangkan. Getaran kepercayaan inilah yang akan melarutkan energi-energi penghalang di sekitar Anda. Sebaliknya, ketika Anda tidak sabar, Anda sedang memancarkan vibrasi keraguan, kepanikan, dan keinginan untuk mengontrol. Energi ini sangat padat dan berat. Ia akan menciptakan sebuah tembok gaib yang justru akan menghalangi datangnya pertolongan. Bayangkan, Anda sedang mencoba untuk menanam seguntum bunga. Anda sudah menanam benihnya, Anda sudah menyiraminya. Tugas Anda selanjutnya adalah bersabar. Anda harus percaya bahwa matahari, tanah, dan air akan bekerja sesuai dengan hukumnya untuk menumbuhkan benih itu. Sekarang, apa yang akan terjadi jika Anda tidak sabar? Anda akan terus menggali tanah itu setiap jam untuk memeriksa apakah benihnya sudah tumbuh. Anda akan menarik-narik tunas kecilnya dengan harapan ia akan lebih cepat besar. Apa hasilnya? Benih itu justru akan mati. Anda telah merusak prosesnya karena ketidaksabaran Anda. Doa dan usaha kita pun persis seperti itu. Ketika Anda sudah memanjatkan doa dan melakukan usaha terbaik Anda sudah menanam benihnya. Jika Anda terus-menerus panik, mengeluh, dan bertanya kapan, Anda sedang merusak proses pertumbuhannya di alam energi. Sabar adalah ketika Anda tetap menyirami tanaman itu setiap hari dengan konsistensi, dengan senyuman tanpa perlu membongkar tanahnya. Anda percaya pada waktunya bunga itu akan mekar dengan sendirinya. Inilah kekuatan sabar. Ia adalah sebuah seni untuk tetap tenang di tengah badai dan tetap tersenyum di tengah penantian. Lalu ada pasangan yang tak terpisahkan, yaitu ikhlas. Jika sabar adalah energi kepercayaan pada proses, maka ikhlas adalah energi penyerahan total pada hasil. Inilah level tertinggi dari spiritualitas seorang hamba. Ikhlas adalah ketika Anda mampu melepaskan semua keterikatan Anda pada bagaimana doa Anda seharusnya dijawab. Anda melepaskan skenario-skenario yang sudah Anda tulis di dalam kepala Anda. Dan Anda membiarkan Allah menuliskan skenario yang terbaik untuk Anda. Banyak dari kita berdoa, tapi tangan kita masih menggenggam erat keinginan kita. Ya Allah, saya ingin pekerjaan itu. Saya ingin menikah dengan orang itu. Saya ingin bisnis saya berhasil dengan cara ini. Genggaman yang terlalu erat ini menciptakan sebuah resistensi energi. Anda sedang mencoba untuk membatasi kekuasaan Tuhan yang maha luas hanya pada satu pilihan yang menurut Anda paling baik. Padahal bisa jadi Allah ingin memberikan Anda sebuah pekerjaan yang jauh lebih mulia. Bisa jadi Allah ingin menjodohkan Anda dengan seorang yang jauh lebih baik. Bisa jadi Allah ingin memberikan Anda keberhasilan melalui sebuah jalan yang tidak pernah Anda duga sebelumnya.
Ikhlas adalah ketika Anda berani untuk membuka genggaman tangan Anda. Anda tetap berdoa, Anda tetap berusaha menuju tujuan Anda, tapi di akhir hari Anda mengangkat tangan dan berkata, "Ya Allah, inilah ikhtiarku, inilah keinginanku, tapi pada akhirnya aku ridha dengan apapun ketetapanmu, karena aku yakin apa yang menurutmu baik, itulah yang terbaik untukku." Saat Anda bisa mencapai level keikhlasan ini, sebuah keajaiban akan terjadi. Energi Anda akan menjadi sangat ringan. Anda tidak lagi membawa beban ekspektasi, dan ketika energi Anda ringan, Anda akan menjadi sebuah magnet yang menarik keajaiban-keajaiban. Pintu-pintu yang tadinya tertutup akan terbuka. Jalan-jalan yang tadinya terlihat buntu akan tiba-tiba menunjukkan sebuah celah. Karena Anda tidak lagi melawan arus takdir, Anda sedang menari bersamanya. Inilah janji Allah yang sangat indah bagi hamba-hambanya yang mampu bertawakal, yang mampu berserah diri secara total setelah berusaha. Sebuah janji yang termaktub dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Perhatikanlah betapa agungnya janji ini. Allah tidak hanya akan memberikan jalan keluar, tapi Ia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita perhitungkan. Inilah buah dari sabar dan ikhlas. Ketika kita sudah sampai di ujung logika kita, ketika kita sudah merasa tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, disitulah kekuatan sabar dan ikhlas akan mengambil alih, mengundang cabur tangan langsung dari langit. Namun untuk mencapai level ini, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Ada beberapa kesalahan umum yang sering kita lakukan. Pertama, kita seringkali menyalahartikan sabar sebagai sebuah alasan untuk bermalas-malasan. Kita berkata, "Saya sabar," padahal kita tidak melakukan apa-apa. Itu bukan sabar, itu adalah kepasrahan yang keliru. Sabar yang benar adalah terus bergerak, terus berusaha, terus memperbaiki diri sambil menjaga hati agar tetap tenang dan tidak mengeluh. Kedua, kita sering melakukan ikhlas palsu. Di bibir kita berkata, "Saya sudah ikhlas," tapi di dalam hati kita masih terus memeriksa, masih terus berharap-harap cemas, dan masih terus merasa kecewa jika hasilnya tidak sesuai. Ingatlah sahabat, semesta tidak merespon ucapan bibir kita. Ia merespon getaran hati kita. Jika hati kita belum benar-benar melepaskan, maka energi kita akan tetap terikat. Dan kesalahan ketiga, kita seringkali memberikan batas waktu kepada Tuhan. "Ya Allah, saya akan bersabar selama 1 bulan. Jika dalam 1 bulan belum ada hasil, saya akan menyerah." Ini bukanlah kesabaran, itu ada sebuah ultimatum. Kita seolah-olah sedang bernegosiasi dengan Sang Pencipta. Padahal, sabar yang sejati tidak memiliki batas waktu. Ia adalah sebuah penyerahan yang tak terbatas, sebuah kepercayaan yang tak bersyarat. Lalu, bagaimana cara kita melatihnya? Mulailah dari hal kecil. Ketika Anda terjebak macet di jalan, latihlah kesabaran. Daripada mengumpat, cobalah berzikir. Ketika ada seseorang yang menyakiti hati Anda, latihlah keikhlasan. Daripada menyimpan dendam, cobalah untuk mendoakannya. Kehidupan sehari-hari adalah arena latihan terbaik kita. Setiap masalah kecil yang datang adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan level kesabaran dan keikhlasan kita. Dan semakin sering Anda berlatih, maka akan semakin mudah bagi Anda untuk menghadapi ujian-ujian yang lebih besar. Hingga pada suatu saat nanti, sabar dan ikhlas bukan lagi menjadi sebuah perjuangan, tapi sudah menjadi karakter, sudah menjadi nafas dari kehidupan Anda, dan di saat itulah Anda akan menyaksikan bagaimana doa-doa Anda dijawab dengan cara-cara yang paling ajaib. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, perjalanan kita untuk memahami samudera sabar dan ikhlas ini tentu akan tidak pernah selesai. Ia adalah sebuah pelajaran seumur hidup. Apa yang kita bahas hari ini adalah kuncinya, adalah fondasinya. Namun, ada satu lagi elemen yang jika kita tambahkan akan menjadi sebuah akselerator, sebuah pendorong yang akan membuat proses terkabulnya doa kita menjadi jauh lebih cepat. Setelah kita belajar bagaimana cara menanam benih dengan sabar dan menyiramnya dengan ikhlas, di video berikutnya, insya Allah kita akan belajar bagaimana cara memberikan pupuk yang paling ajaib, yaitu rasa syukur. Kita akan membongkar rahasia mengapa syukur disebut sebagai magnet penarik nikmat yang paling kuat dalam hukum semesta.
Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga setiap kata yang terucap menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Dan setiap niat baik kita untuk menjadi pribadi yang lebih sabar dan lebih ikhlas dicatat sebagai amal solih di sisinya. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Karena bisa jadi, satu kali Anda menekan tombol bagikan, Anda telah menjadi sebuah wasilah, sebuah perantara bagi terbukanya pintu kesabaran di hati orang lain, dan Allah akan membukakan pintu-pintu rahmat yang lebih besar lagi untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.